Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat sehat, waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang pasti setiap kita merasakannya dan pasti setiap hamba tidak bisa menghitungnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Anak-anakku, siswa dan juga siswi SDIT Arkan Cendekia, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk menjalankan syariat-syariat Allah atau menjalankan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kalau manusia itu lalai dengan dua nikmat tersebut. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia lalai, manusia lupa terhadap nikmat tersebut. Apa yang pertama? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat sehat merupakan nikmat yang sangat berharga bagi kita. Ya, berapa banyak orang yang hidup, ya, orang yang tinggal di rumah sakit, ya, dan mereka mengharapkan kesembuhan dari penyakit mereka. Ya, sehingga banyak di antara mereka yang rela membayar puluhan juta bahkan ratusan juta, ya, agar penyakit mereka bisa disembuhkan. Sedangkan kita yang sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat yang sangat besar. Lalu yang kedua adalah nikmat waktu luang. Yang mana dengan waktu luang ini kita sama-sama bisa mendengarkan kajian khusus Ramadan. Yang mana kajian kali ini, ya, Mister akan membahas tentang indahnya silaturahmi atau indahnya silaturahim. Sebelum kita mulai, adik-adik sekalian, siswa dan juga siswi SDIT Arkan Cendekia, Mister mau tanya dulu, ya, kira-kira apa pengertian dari silaturahmi itu? Silaturahmi itu apa sih? Dan apa bedanya silaturahmi dengan silaturahim? Ya, nah, adik-adik sekalian, siswa dan juga siswi SDIT Arkan Cendekia, dan juga para kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi berasal dari bahasa Arab. Ada dua kalimat, silah dan juga rohim. Silah artinya hubungan, rohim artinya kerabat yang satu darah dengan kita atau kerabat yang masih terhitung sebagai saudara-saudara kita atau kerabat dekat. Para ulama berbeda pendapat tentang silaturahmi ini. Ada yang berpendapat kalau silaturahmi ini adalah kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang masih berhubungan darah dengan kita. Ya, seperti paman, bibi, orang tua, kakek, nenek, ya, ponakan dan yang lainnya. Ada juga para ulama yang berpendapat kalau kita, ya, juga bisa disebut silaturahmi yaitu kepada orang-orang terdekat walaupun tidak satu darah dengan kita. Ya. Taib, kita akan masuk sekarang teman-teman sekalian, adik-adik, siswa dan siswi SDIT Arkan Cendekia, kepada indahnya silaturahmi atau indahnya silaturahim. Kenapa
silaturahim ini begitu indah. Karena ketika kita menjalin silaturahim, kita menjalin hubungan baik dengan keluarga kita menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Ya, ada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu au an yubsata alaihi fi rizqihi au an yansa'a lahu fi umrihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin, barang siapa yang pengen ya untuk dilapangkan rizkinya ya atau dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Ya, makanya teman-teman sekalian, adik-adik, siswa dan juga siswi SDI TRK Cendekia. Apalagi ya, sebentar lagi kita akan ya berjumpa dengan Lebaran atau bulan Syawal ya. Biasanya tradisi di Indonesia ketika Lebaran ya, semua orang berkunjung ke rumah saudara-saudaranya, ke rumah pamannya, bibinya, kakek, neneknya ya. Itu merupakan salah satu bentuk kita menjalin silaturahim kepada kerabat-kerabat kita. Ya. Dan Mister ya juga berharap ya kita semua jangan sampai memutus tali silaturahim kepada orang-orang yang terdekat kita. Ya, walaupun terkadang kita merasa kesal, ya, walaupun terkadang kita merasa tidak enak ya ketika bersama mereka atau kita mempunyai masalah dengan mereka, tetap kita harus selalu menyambung tali silaturahim ya, karena keutamaannya sangat besar. Baik siswa dan juga siswi SDIT Arkan Cendekia ya, lalu apa yang akan kita dapatkan ya ketika kita menyambung tali silaturahim? Apa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita menyambung tali silaturahim? Ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum. Ya, pelajarilah nasab-nasab kalian, keturunan-keturunan kalian. Supaya apa? Matasiluna bihi arhamakum, supaya kalian bisa menyambung tali hubungan persaudaraan atau tali silaturahim. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli. Karena dengan bersilaturahmi kita akan saling mencintai di antara keluarga-keluarga kita. Munsya'atun fil mal, dan akan melampangkan rizki-rizki kita. Kita akan mendapatkan rizki yang banyak ya ketika kita menjalin tali silaturahim. Wa mansya'atun fil umr, dan akan memperpanjang umur kita. Taib adik-adik sekalian, siswa dan juga siswi SDI TRK Cendekia dan kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara bentuk silaturahmi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, silaturahim atau silaturahim dengan harta. Ya, kita membantu ya saudara-saudara kita membantu kerabat-kerabat kita yang memiliki kesulitan dalam hartanya. Ya, pasti ya kita temui ya. Karena tidak semua orang memiliki kemudahan dalam hidupnya. Ada yang hidupnya tersendat oleh ekonominya ya atau kekurangan harta, maka kita sebagai saudaranya, kita sebagai kerabatnya, kita harus membantu mereka kalau kita memiliki harta yang lebih. Bahkan ya, adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang paling baik adalah sedekah yang kita berikan kepada kerabat-kerabat kita. Kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, afdolus sedekah, sebaik-baik sedekah, makana an zohrin ghina, ya dari harta yang kita punya lebih. Ya, wabda biman ta'ul, dan mulailah bersedekah dan mulailah memberikan harta kita dari orang-orang terdekat kita. Ya, lalu ya salah satu bentuk silaturahim atau silaturahmi yang kedua adalah kita menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat kita.
Ya, walaupun setidaknya kita tidak bisa memberikan harta, tapi kita menjalin hubungan yang baik dengan kerabat-kerabat kita. Misalnya, ya, kita selalu ya bertegur sapa, atau di zaman sekarang ya teknologi sudah canggih, sudah ada smartphone, ya, kita bisa menggunakan ini untuk sarana bersilaturahim dengan keluarga dan juga kerabat-kerabat kita. Ya, kita bisa menghubungi melalui WhatsApp, kita bisa menghubungi melalui video call dan lain-lain. Ya, bertegur sapa, kita menceritakan hal-hal yang harus kita ceritakan, ya, yang membuat mereka merasa kalau mereka itu dianggap oleh kita, dan itu ya bisa menjalin hubungan yang baik. Ya, lalu selanjutnya adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk silaturahim yang ketiga adalah dengan berkunjung. Ya, kita datang ke rumah kerabat-kerabat kita, ya, kita menengok mereka, ya, kalau bisa kita bantu mereka ya membawakan makanan atau kita membawakan sesuatu yang membuat mereka senang. Karena ya adik-adik sekalian, pasti ya kalau kerabat kita atau saudara-saudara kita, ya, kalau kita datang ke rumahnya, mereka gembira, mereka senang, ya, mereka senang, wah gembira, wah masya Allah ada kerabat saya yang masih ingat sama saya gitu ya, ada kerabat saya yang masih selalu ya memberikan kabar, yang selalu menanyakan kabar dan selalu berkunjung ke rumah, dan itu bisa membuat kita saling mencintai antara kerabat-kerabat kita. Lalu adik-adik sekalian, ya, siswa-siswi SDIT Arkan Cendekia. Ya, setelah kita membahas keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita menjalin tali silaturahim, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang memutus tali silaturahim. Ya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa? Qati', pemutus. Pemutus apa? Yakni qati'ur rahim, pemutus tali silaturahim. Ya, jadi orang yang memutus tali silaturahim bentuknya apa? Dia tidak mau ya datang berkunjung ke rumah kerabatnya. Ya, dia tidak mau peduli ketika kerabatnya membutuhkan bantuan. Dan juga dia bahkan tidak peduli, ya, tidak mau bertegur sapa, tidak mau membantu saudara-saudaranya, tidak mau membantu kerabat-kerabatnya yang membutuhkan. Itu terancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahim. Bahaya yang kedua, ya, ketika seseorang memutus tali silaturahim, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyambung ya menyambung rahmat dan kasih sayang kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rahim sajnatun minar rahman. Sesungguhnya kata rahim, silaturahim, kata rahim adalah salah satu nama dari nama-nama Ar-Rahman, nama-nama Allah, nama-nama Ar-Rahman, yaitu rahim dari nama Ar-Rahman. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, man wasolani, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, wasoltuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkan apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, kasih sayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melampangkan rizkinya dan lain-lain. Waman qata'ani, lalu barang siapa yang memutus tali silaturahim, qata'tuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus hubungan dengannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mau peduli dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mau memberikan keberkahan kepadanya dan tidak mau memberikan rizki yang berlimpah kepada orang-orang yang tidak mau menyambung tali silaturahim. Lalu selanjutnya, adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, apabila ketika seseorang memutus tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunda amal perbuatannya nanti ketika disetorkan oleh malaikat. Ya, jadi adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan manusia itu akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis oleh para malaikat. Ya, jadi malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia akan menyetorkan ya perbuatan-perbuatan kita yang sudah ditulis kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis. Lalu ya,
Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal-amal perbuatan manusia akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Kamis. Tapi ada satu golongan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau menerima amal perbuatannya. Siapa itu? Orang yang memutus tali silaturahim. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, dan semoga kita ya bisa mengamalkan apa yang kita dapat ya dari menyambung tali silaturahim, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita ya, sehingga kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, dan juga kita bisa menjauhi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang ya. Sekarang kita sudah masuk ke puasa yang ke-10 ya. Semoga apa yang kita perbuat dari puasa kita yang pertama sampai puasa kita yang sekarang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah jalan kita, mempermudah langkah kita untuk mengamalkan apa yang kita sudah pelajari ya. Apa yang kita sekarang pelajari yaitu tentang silaturahim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk menjalin persaudaraan kita bersama kerabat-kerabat kita. Oke, sebelum Mister tutup ya, Mister mau memberikan kuis ya atau pertanyaan kepada siswa-siswi SD Arkan Cendekia atau pemirsa YouTube Arkan TV ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 keutamaan dari orang yang menyambung silaturahim dan juga 2 bahaya dari orang yang memutus tali silaturahim. Ya, kalau tahu jawabannya silahkan sebutkan namanya lalu dikirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini ya. Bisa sebutkan nomornya 0815 7466 2922. Misal ulangi sekali lagi 0815 7466 2922. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.